Pagi itu media sosial seperti diguncang badai. Nama Natalia, istri tokoh ternama Ridwan Kamil, mendadak memenuhi lini masa. Semua bermula dari sebuah video singkat, cuplikan pidatonya yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, KDM. Awalnya hanya puluhan komentar, lalu ratusan hingga ribuan. Sebagian memuji keberaniannya, tapi lebih banyak yang menghujat tanpa ampun. Kata-kata kasar, fitnah, bahkan ancaman, bertebaran di setiap sudut dunia maya. Di rumah dinas yang teduh, Ridwan Kamil duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop. Matanya mengeras. Setiap komentar pedas yang ia baca terasa seperti menusuk, bukan hanya pada sang istri, tapi juga harga dirinya sebagai suami. Ia tahu Natalia adalah pribadi yang lugas, tapi ia juga tahu, kritik itu keluar dari niat baik, bukan untuk menjatuhkan. Ini sudah kelewatan. Gumamnya pelan, tangannya mengepal di atas meja. Ia menoleh ke Natalia yang sedang duduk di sofa, wajahnya lelah, matanya sembab. "Mas, aku nggak nyangka bakal seramai ini." Suaranya nyaris berbisik. Ridwan Kamil menarik napas panjang. Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Di luar sana, awak media mulai bergerombol di depan pagar. Beberapa bahkan sudah menyiarkan langsung suasana rumah dinas. Sementara itu, di dunia maya, tagar Natalia hina KDM menjadi trending nomor 1. Seseorang di balik layar seakan sengaja menyulut api ini. Yang belum mereka tahu, pada yang lebih besar sedang menunggu. Ada pihak yang memanfaatkan kegaduhan ini untuk tujuan yang jauh lebih gelap, dan keluarga Ridwan Kamil kini sudah menjadi pion di papan catur mereka. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43-50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43-50 siswa, dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah, jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia, dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000, dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya, hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit. Sejak kritik Atalia Praratya, anggota Komisi Fopini DPR RI sekaligus istri, Ridwan Kamil, yang menyebut penambahan kapasitas rombongan belajar tingkat SMA dari tidak 6 menjadi 50 siswa sebagai kebijakan tidak manusiawi, media sosial dan kolom komentar publik meledak. Agak merinding rasanya saat Ridwan Kamil melihat notifikasi Instagram sang istri tak henti-hentinya menyala. Komentar pedas menerjang tanpa ampun, menyalahkan Atalia karena dinilai tidak kritis. Di saat suaminya tak pernah mendapat sorotan. Seperti gubernur sebelumnya. Bahkan banyak netizen terang-terangan menuntut agar keluarga RK tidak membandingkan dengan KDM. Dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Jadi viral. Dalam video tersebut dikisahkan bagaimana Deddy Mulyadi membuka data terkait pembangunan sekolah.
menyebut bahwa di periode Ridwan Kamil, hanya dibangun 14 sekolah dari 2020. Sementara KDM menyatakan telah membangun 15 sekolah pada 2025 dan berencana membangun 50 sekolah di 2026. Videonya menyulut debat panas di antara pendukung dan lawan kritik. Ridwan Kamil mengamati ketegangan itu dengan sangat serius. Hatur nuhun. Itu bukan hanya soal politik. Itu sudah menyentuh kehormatan keluarganya. Ia menyadari bahwa kritik sah-sah saja, tapi saat sang istri diserang personal, itu sudah melewati batas. Ia menyiapkan diri untuk bertindak, bukan dengan membalas komentar negatif di media sosial, melainkan merumuskan tanggapan resmi yang bersifat edukatif dan data-driven. Ia akan menggunakan forum publik, memberikan penjelasan transparan tentang tantangan pendidikan di Jabar, dan mengajak dialog terbuka. Dia ingin kembali membawa esensi diskusi kepada kualitas. Pembelajaran bukan saling menjatuhkan. Tetapi malam itu, ketika lampu ruang kerjanya menyala hingga larut, suara notifikasi masih terus berdenting. Bully komentar, meme-meme pedas, opini orang asing yang tajam, bahkan ancaman halus yang menggaung di DM pribadi sang istri. Dalam kesunyian itu, Ridwan Kamil menggenggam tangan Atalia, meyakinkannya. Kita akan hadapi ini bersama. Kritik itu sehat, tapi serangan personal tak bisa kubiarkan terus berlangsung. Dan dengan tekad baru, ia memodium langkah selanjutnya, membuka dialog, bersikap terbuka. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Perdebatan antara Atalia, Praratya dan Deddy Mulyadi terkait kebijakan rombel 50 siswa sejatinya menunjukkan dinamika yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang disampaikan Atalia lahir dari kepedulian terhadap kualitas pendidikan dan beban guru di lapangan. Sementara jawaban Deddy Mulyadi memperlihatkan sisi lain dari realitas bahwa kebijakan diambil bukan karena kehendak semata, melainkan keterbatasan infrastruktur yang memaksa pemerintah mencari solusi darurat. Sayangnya, di era media sosial, kritik mudah sekali berubah menjadi serangan personal. Netizen seringkali terjebak pada perdebatan emosional tanpa mau melihat data dan konteks yang utuh. Disinilah pentingnya kedewasaan publik untuk menilai, bukan hanya menghakimi. Pertemuan dan jabat tangan keduanya menjadi simbol bahwa perbedaan pandangan tidak harus berakhir menjadi permusuhan. Justru, dengan keterbukaan dan sikap saling menghormati, kritik dapat menjadi masukan yang memperbaiki kebijakan. Sementara kebijakan yang transparan dapat menguatkan kepercayaan publik. Harapannya, janji membangun 50 sekolah baru di Jawa Barat bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata demi masa depan generasi muda. Peristiwa ini semestinya menjadi momentum bagi masyarakat dan pemimpin untuk berdiri di sisi yang sama. Bukan untuk membela figur, melainkan untuk membela masa depan anak-anak bangsa.